seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku. Shalom. Hari ini, hari Minggu 5 September 2021. Kita bersyukur kita ada di awal September atas izin Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Sebelumnya kita saat teduh. Amin. Mari kita mengangkat pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus, anak domba Allah, layak untuk ditinggikan. Dialah segala-galanya. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Untuk itu mari kita muliakan Dia. Dia adalah anak domba yang layak untuk dimuliakan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah.
pujian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka terambil di dalam kitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu, mengakui segala keterbatasan kami, kelakuan kami yang tidak benar, perkataan kami, dan segala sesuatu yang tidak baik yang telah kami lakukan. Sebetulnya kami ingin hidup sebagai orang-orang yang taat, memuliakan Engkau. Tapi dalam kelemahan kami, adalah kalanya kami terjatuh di dalam pelanggaran bahkan dosa. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kami datang memohon belas kasihan dan belas kasihan Tuhan yang besar untuk mengampuni kami. Bapa, mampukanlah kami untuk terus memperbaiki kualitas dari spiritualitas kami, agar kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Berita anugerah terambil di dalam Roma 6 ayat 7 dan 8. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji Sadar Mahoni. Sebelum itu, kita akan mengangkat pujian KPPK nomor 369, Kirimlah Terangmu. Kita harus menjadi pembawa berita firman Tuhan untuk banyak orang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terang
penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu, dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terangmu, kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua, kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKI Terang Hidup yang dikasihi Kristus. Terima kasih telah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Kristus turun menaungi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah ibadah kami. Sekarang kami membaca firman-Mu, bukalah pikiran kami untuk diberkati oleh Tuhan. Beri Roh Kudus menuntun kami memahami kebenaran-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya baca dari Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, tema besar GKI Terang Hidup tahun ini adalah menunaikan panggilan. Tentu saja ada banyak sekali panggilan Tuhan di dalam hidup kita, saudara sekalian. Dan hari ini saya akan memfokuskan salah satu panggilan yang sangat penting, yaitu panggilan memberitakan Injil. Saya akan memulai dengan sebuah cerita, saudara sekalian. Konon ada seseorang dari sebuah pedalaman yang sangat jauh dari perkotaan. Ketika pria ini pergi ke kota, dia sangat tertarik dengan sebuah alat yang bernama kulkas. Lalu si pria ini dengan susah payah membeli satu unit kulkas dan dibawa pulang ke kampungnya. Saudara, yang terjadi kemudian adalah makanan yang disimpan dalam kulkas ternyata semuanya rusak. Tidak seperti yang di kota. Selidik punya selidik. Ternyata di dusun tempat pria itu tinggal belum ada listrik. Sehingga kulkas itu akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Yang terjadi kemudian adalah pria tua itu mengubah fungsi kulkas itu menjadi lemari baju. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita dengan berbagai panggilan yang Tuhan siapkan bagi kita. Apakah kita sudah menunaikan tugas itu? Jangan sampai kita seperti kulkas yang telah berubah fungsi sebagaimana mestinya. Pertanyaan yang sangat penting bagi kita adalah mengapa kita harus memberitakan Injil? Jawabannya sangat sederhana, saudara sekalian. Karena manusia yang berdosa, kita semua manusia berdosa, kawan-kawan kita juga orang berdosa, dan tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa. Itu bakal menghadapi murka Allah.
Kenapa? Karena keberdosaan kita itu tidak bisa diselesaikan dengan upacara yang kita jalankan, dengan amal kebajikan yang kita bisa lakukan. Saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, orang yang berdosa itu tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Kita membutuhkan karya Tuhan. Kita membutuhkan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di Bukit Kalvari. Sekiranya ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari murka yang akan datang, maka sebetulnya Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Kalau agama-agama bisa menyelamatkan umat manusia, dan masing-masing manusia bisa menyelamatkan dirinya, Kristus betul-betul tidak perlu mengambil rupa menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Penderitaan Kristus di atas kayu salib membuktikan bahwa manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Bahkan orang yang paling ketat melakukan agamanya, dalam hal ini ahli Taurat dan Farisi, itu dikecam Yesus habis-habisan. Padahal dari segi ritual keagamaan, mereka super ketat. Yesus mati di kayu salib karena dia datang untuk menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Problemnya adalah, saudara, karya Kristus yang bisa menyelamatkan itu, hanya Yesus satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan itu, tidak akan berguna sama sekali bila Injil tidak diberitakan. Terus kalian, di dunia ini kita menghasilkan barang dan jasa. Ada banyak barang yang diproduksi oleh manusia. Ada banyak jasa yang bisa kita perbuat untuk kebaikan umat manusia ini. Tapi ketahuilah, tidak ada barang dan tidak ada jasa yang bisa kita hasilkan, yang bisa mengubahkan nasib manusia, orang yang dimurkai oleh Allah, kemudian menjadi anak-anak Allah dan mewarisi kerajaan Allah, masuk surga. Tidak akan ada, saudara-saudara sekalian. Tidak ada obat, tidak ada barang apapun yang bisa kita hasilkan yang bisa membawa orang pergi ke surga. Itu intinya. Saudara sekalian, di seluruh dunia, termasuk orang-orang di Jakarta, pasti rindu pergi ke surga. Apakah sopir ataupun ojek online yang kita pesan bisa membawa kita pergi ke surga? Jika saudara ingin pergi ke heaven, silakan saudara pesan mobil ataupun sepeda motor online, ketik kata heaven, maka sopir itu tidak akan membawa saudara pergi ke surga. Saudara-saudara hanya bisa diantar sampai ke rumah duka. Ini artinya bahwa barang kita, jasa kita tidak bisa membawa orang pergi ke surga. Kecuali, saudara sekalian, kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang itu. Maka orang-orang yang terhilang itu akan meresponi Injil dan meresponi Injil, mengimani Yesus, percaya kepada Yesus. Inilah yang menyebabkan ia diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, sebetulnya memberitakan Injil itu mempunyai esensi yang sangat-sangat penting. Satu hal yang perlu kita sadari, tanpa pengorbanan Yesus tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan. Tidak akan ada orang yang bisa pergi ke surga tanpa karya Kristus di atas kayu salib. Tapi jangan lupa, karya Kristus yang sangat penting itu tidak berguna sama sekali jika tidak ada orang yang memberitakannya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya Roma. Orang yang berseru kepada Yesus memang akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kepada Yesus jika tidak ada yang memberitakannya?
Jadi dengan kata lain, karya Kristus di satu sisi dan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang percaya, saudara dan saya, itu maknanya begitu mendalam, begitu penting, saudara-saudara sekalian. Nah, berbicara tentang memberitakan Injil, sebagian orang berargumentasi bahwa perintah untuk menjalankan amanat agung itu adalah untuk 11 orang murid. Karena demikianlah tertulis di Alkitab. Saudara sekalian, apakah betul ditujukan kepada 11 murid? Betul, saudara sekalian, amanat agung betul-betul ditujukan kepada 11 orang murid yang datang menyembah para Yesus pada waktu itu. Tetapi juga sekaligus bukan hanya untuk 11 murid. Mengapa demikian, saudara? Apabila amanat agung ini hanya ditujukan kepada 11 orang murid, maka Injil tidak akan pernah sampai ke ujung bumi. Bukankah Yesus berkata, beritakanlah Injil hingga ke ujung bumi? Kenyataannya, sebelum 11 murid itu sampai ke ujung bumi, mereka telah tewas semua. Tapi faktanya, sekalian, kekristenan tetap eksis hingga hari ini. Bahkan mencapai 2,5, bahkan mungkin juga 2,6 miliar orang yang menjadi pengikut Kristus. Mengapa demikian? Karena ada orang-orang yang melanjutkannya. Saudara sekalian, jika amanat agung itu betul-betul ditujukan kepada 11 orang murid saja, maka ketahuilah kekristenan telah punah ribuan tahun yang lampau. Dan sebagian orang Kristen berkata, ya, memberitakan Injil itu adalah tugas orang-orang yang mempunyai panggilan khusus. Para penginjil, misionaris, rohaniwan. Kita orang biasa tidak perlu memberitakan Injil. Betulkah demikian? Tidak, saudara sekalian. Salah satu ciri khusus kelompok Injili atau orang evangelikal adalah memberitakan Injil. Kita disebut sebagai orang Injili. Salah satu alasannya karena kita mempunyai panggilan untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu bukan urusan orang-orang tertentu, tetapi semua orang mempunyai kewajiban untuk menunaikan panggilan ini. Beberapa tahun yang lampau, kami beberapa orang berada di kota Taipei. Saat itu kami menggunakan taksi pergi ke sebuah lokasi wisata, yaitu museum di kota Taipei. Di dalam sepanjang perjalanan kami menyaksikan jalan-jalan dan bangunan di kota Taipei. Kami berdialog dalam bahasa Indonesia tentu saja, saudara. Nah, begitu sampai di lokasi wisata, sopir taksi mengajak kami berbicara. Dan sopir taksi ini bermaksud membagikan Alkitab kecil Gideon Internasional dalam bahasa Indonesia kepada kami. Salah satu di antara kami berkata, kami orang Kristen. Bahkan ada di antara kami ini pendeta. Sopir taksi itu sangat-sangat surprise. Karena hari itu dia berada di antara orang-orang Kristen dari Indonesia. Bahkan ada pendeta. Lalu dia menuangkan minum buat kami masing-masing 1 gelas minum. Saudara lihat, sopir taksi ini bukan pendeta. Dia bukan penginjil, dia bukan misionaris, dia hanya seorang sopir taksi. Dia katakan, dia punya kewajiban, dia punya tugas memenuhi panggilan Tuhan untuk menyebarkan Injil dengan cara apa? Membagikan Alkitab kepada para tamunya. Saudara lihat sopir taksi ini? Dia awam, dia bermaksud memberitakan Injil. Alasan lain mengapa kita tidak memberitakan Injil, kemungkinan kita belum pernah
mengalami Yesus secara mendalam. Barangkali kita hanya sekedar beragama Kristen. Terus kalian, bila saudara menemukan sebuah restoran yang enak, bukan main, murah sekali, bersih, pelayannya ramah, apa yang akan saudara lakukan? Saudara pasti menjadi kepo, memberitahukan kepada siapapun yang saudara kenal, bukan? Padahal saudara tidak mendapatkan komisi. Mengapa saudara memberitahukan pada orang lain? Karena saudara menikmati restoran itu, makanan yang disajikan oleh restoran itu. Atau ibu-ibu begitu mendapatkan produk kosmetik yang bagus, ibu-ibu pasti akan memberitahukan kepada ibu-ibu yang lain. Mengapa? Karena ibu-ibu mengalami, merasakan produk itu, sehingga secara otomatis ibu-ibu memberitahukannya yang lain. Saya curiga, saudara, kita tidak memberitakan Injil itu lantaran kita belum betul-betul mengalami Yesus. Kita pun tidak akan memberitakan Injil, alasan lainnya, karena kita egois, saudara. Kita merasa cukup untuk saya, tidak peduli dengan orang lain. Masa bodoh dengan orang lain? Orang lain itu urusan dia. Yang penting saya, keluarga saya sudah diselamatkan, ya sudah. Alasan yang lain adalah karena kita tidak mau dan tidak berani membayar harga di dalam rangka memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen mau masuk surga, tapi tidak mau membayar harga di dalam mengikut Yesus. Diselamatkan memang gratis, tidak perlu membayar apapun, seberapapun, tidak perlu. Tetapi dalam rangka mengikut Yesus, kita harus membayar harga. Di antaranya adalah memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil itu ada harga yang harus kita keluarkan. Alasan lain lagi kita tidak memberitakan Injil karena kita tidak benar-benar mengasihi Kristus. Alasannya apa? Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jika engkau benar-benar mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan amanat agung ini adalah perintah Kristus. Dengan kata lain, kalau kita betul-betul mengasihi Kristus, tentu kita akan melakukan apa yang Kristus perintahkan kepada kita, bukan? Saudara sekalian, di dalam catatan Yohanes pasal 4, itu ada satu kisah yang sangat-sangat unik dan menarik, yaitu Yesus bertemu dengan seorang perempuan dari Samaria. Pada siang itu, Yesus dan murid-murid dalam perjalanan, dan murid-murid masuk ke dalam kota untuk membeli makanan. Sementara Yesus sengaja pergi ke sumur Yakub untuk berdialog dengan seorang perempuan. Memang tidak lazim waktu itu apa yang dilakukan Yesus, berbicara dengan seorang perempuan di tempat umum. Dan juga tidak umum katanya seorang wanita mengambil air di tengah siang hari. Saudara sekalian, di dalam dialog itu kita tahu, mula-mula wanita itu memandang rendah Yesus. Dia seorang pria Yahudi lagi yang selama ini membenci orang Samaria, meminta air kepada dirinya. Jadi dia memandang rendah Yesus. Tapi dalam dialog berikutnya, perempuan ini mulai respect dengan Yesus. Sampai satu saat dia berkata, engkau mungkin seorang nabi. Tapi ternyata saudara, Yesus memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi. Suatu saat Yesus berkata, panggil suamimu. Dan perempuan itu berkata, saya belum punya suami. Benar katamu, engkau belum punya suami. Tapi sebetulnya engkau sudah punya 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu itu pun bukan suamimu. Saudara-saudara, perempuan ini memang mempunyai latar belakang yang tidak baik. Jelek, buruk sekali, memalukan. Tapi siang itu Yesus menyampaikan kepada perempuan ini tentang siapa dirinya. Dan dia terbuka. Lalu perempuan ini mengalihkan percakapan. Dia berkata, Mesias akan datang.
Dan kalau dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Tiba-tiba Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata kepadamu. Nah, pada waktu itu murid-murid datang menawarkan makanan kepada Yesus. Yang terjadi kemudian adalah perempuan ini segera meninggalkan tempayannya di sumur itu, lalu masuk ke dalam kota. Ini uniknya yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini, saudara. Dia baru saja mengenal Yesus dalam waktu yang relatif singkat. Tidak akan lebih dari setengah jam sebetulnya, saudara. Tidak mungkin sumur Yakub tempat Yesus berdialog dengan perempuan itu mempunyai jarak yang sangat jauh, berkilo-kilometer dari pasar tempat murid-murid membeli makanan. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin sumur Yakub misalnya berlokasi di GKI Terang Hidup, sedangkan pasar tempat murid-murid membeli makanan adanya di Tangerang misalnya. Tidak mungkin, saudara. Pasti jaraknya tidak terlalu jauh dari GKI Terang Hidup. Ya, kita asumsikan setengah jam, saudara. Nah, itulah waktu bagi perempuan itu mengenal Yesus. Tapi dalam pengenalan yang begitu singkat, perempuan ini meninggalkan tempayannya di situ. Ini bermakna sangat mendalam. Itu berarti dia ingin memanggil orang-orang di dalam kota mendengarkan Yesus yang mengklaim dirinya Mesias itu. Itu berarti perempuan ini yakin bahwa selain dirinya, orang-orang dalam kota juga membutuhkan Mesias yang akan memberitakan segala sesuatu kepada mereka. Perempuan ini bukan orang yang egois, saudara. Oh ya, engkaukah Mesias? Beritahukan kepadaku rahasia-rahasia sehingga aku memiliki rahasia kerajaan Allah. Dia tidak punya pikiran itu. Dia mau bagikan kepada semua orang lain. Saudara-saudara sekalian, dia bukan orang yang hanya pentingkan diri sendiri. Bahkan dia rela berkorban. Apa yang dia korbankan? Ingat baik-baik. Siang itu dia bermaksud mengambil air. Bukan untuk memberitakan Yesus. Tetapi sejak dia mengenal Yesus dalam waktu yang singkat itu, dia lupakan sejenak urusan mengambil air, urusan rumah tangga barangkali. Dia pergi, masuk dalam kota. Dia rela membayar harga. Tempayan yang dia tinggalkan bisa saja hilang, bisa saja pecah. Apakah kemudian dia bisa mengklaim Yesus lantaran tempayannya pecah atau hilang? Ingat 2000 tahun yang lampau, saudara, sebuah tempayan tentu saja sangat berharga. Tapi itu rela dia lakukan. Bukan hanya soal materi dalam hal membayar harga. Dia masuk kota, sebetulnya dia sedang menunjukkan dia berani berkorban dari segi harga dirinya. Coba saudara bayangkan, ketika dia masuk dalam kota, dia beritakan, mari kita sama-sama pergi ke sumur Yakub. Barangkali orang yang berbicara kepadaku dia adalah Mesias, karena dia mengklaim demikian. Dan orang-orang berkata, perempuan murahan, aku tidak mau mendengarkan omongan kosongmu, hai pelacur. Saudara sekalian, perempuan ini kalau dia berpikir bakal mungkin ditolak karena statusnya yang memalukan itu. Dan ingat baik-baik, dia mengambil air di siang hari. Besar kemungkinan karena memang dia adalah orang yang terbuang dari komunitasnya. Karena kelakuannya, karena kehidupannya. Dan kalau dia pikir dia akan ditolak, mana mungkin dia akan pergi memanggil, memberitahukan kepada orang-orang yang ada di benaknya. Masa bodoh, orang mau tolak atau mau terima, itu urusan lain. Yang penting saya harus menyaksikan Yesus yang berbicara kepada saya di sumur Yakub.
ditinggalkan tempayan, itu berarti dia juga menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, ingat tadi, dia sebetulnya punya tugas untuk mengambil air, urusan rumah tangga. Tapi dia tinggalkan itu. Itu berarti dia menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Coba saudara bayangkan. Ingat baik-baik, Yesus dan rombongan tidak sedang camping di sumur Yakub. Hanya numpang lewat dan Yesus numpang duduk sejenak. Sekiranya perempuan ini pulang, masa urusan rumah tangga selesai, baru dia datang kepada orang-orang untuk mengajak mereka datang kepada Yesus. Yesus sudah tidak ada lagi. Menarik saudara bukan? Dia gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk apa? Memberitakan Yesus. Dalam dialog Yesus kepada murid setelah perempuan ini pergi, Yesus berkata, bukankah engkau berkata 4 bulan lagi tiba musim menuai? Aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning. Sudah tahu? Ladang sudah menguning, itu bicara menggunakan kesempatan untuk menuai. Sebab kalau ladang gandum yang tidak dituai, kemungkinan pertama adalah burung-burung yang akan datang menuainya. Kemungkinan yang lain adalah gandum itu akan jatuh ke tanah. Yesus berbicara tentang kesempatan. Saudara sekalian, perempuan Samaria itu memang mempunyai latar belakang yang sangat-sangat memalukan. Tetapi ketahuilah, perjumpaan dia dengan Yesus yang sangat-sangat singkat itu pada akhirnya mempermalukan begitu banyak orang Kristen di seluruh dunia yang sudah lama bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun, tapi tidak pernah memberitakan Yesus, tidak pernah memenangkan satu jiwa pun untuk Kristus. Perempuan yang memalukan ini akhirnya mempermalukan banyak orang Kristen di seluruh dunia. Mengapa demikian? Yohanes mencatat demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Lihat saudara, perempuan yang baru mengenal Yesus itu bersaksi dan dia memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menunaikan tugas kita memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman yang boleh kami baca, yang kami renungkan bersama pada hari ini. Sadarkan kami dan mampukan kami untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mau menjadi kulkas yang berubah menjadi lemari pakaian. Sungguh, di dalam banyak hal kami dipermalukan oleh perempuan Samaria yang baru mengenal Kristus, tapi dipakai oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, membawa banyak jiwa kepada Yesus. Sadarkan kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Allah kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, mari kita naikkan doa syafaat. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu, menyerahkan berbagai pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk kondisi pandemi yang belum sepenuhnya selesai. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada dunia ini, kepada jutaan orang yang mengalami kesulitan sehubungan dengan pandemi ini. Berkatilah upaya yang telah dilakukan oleh berbagai bangsa untuk menyelesaikan persoalan kesehatan ini. Kami berdoa kiranya pandemi ini akan segera berakhir. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang mengalami gejolak secara politik. Kami berdoa untuk Myanmar, kami berdoa untuk Malaysia, dan lebih istimewa kami berdoa untuk Afghanistan. Di sana ada kelompok garis keras yang menguasai negeri itu. Kami berdoa untuk rakyat yang menderita, para pengungsi, orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Kami berdoa kiranya anugerah-Mu turun untuk sekelompok kecil anak-anak Tuhan yang bertahan di Afghanistan. Bahkan ada misionaris di bawah tanah yang juga terancam hidupnya. Berikanlah perlindungan-Mu, proteksi-Mu secara khusus bagi orang-orang yang teraniaya. Kami berdoa kiranya kelompok-kelompok radikal ini bisa mengubah garis politik mereka, ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk kondisi ekonomi Indonesia yang sedang bergerak menuju pemulihan, keluar dari resesi. Kami berdoa kiranya kehidupan ekonomi bisa berputar dengan lebih dinamis lagi. Berkatilah anak-anak yang sekolah, baik yang masih melakukan studi jarak jauh. Tuhan memberkati anak-anak kecil agar mereka tidak kehilangan masa kanak-kanak di masa pandemi ini. Bapa, kami berdoa untuk GKI Terang Hidup. Tuhan memberkati segenap anggota majelis, hamba Tuhan, dan anggota jemaat. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang bergumul Tuhan buka jalan, yang kehilangan harapan Tuhan pulihkan kembali, yang sedang goncang imannya Tuhan pulihkan kembali juga. Bapa surgawi, kami juga bersyukur untuk saudara yang ulang tahun. Berkatilah saudara Jani Wongso, saudara Eng Si Kueng, dan saudara Chelsea yang merayakan ulang tahun. Tuhan peliharakan mereka, berikanlah masa depan yang cemerlang. Di dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa syafaat kami. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan terambil di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kita mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita memakai hidup ini
untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena mungkin suatu saat kita tidak ada kesempatan lagi. Tuhan memberikan hari ini, saat ini, untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita melayani Dia, Sang Juru Selamat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.
Yesus memberkati.